Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Khairunisa dengan NIM 1202080000003. Saya dari kelas 3A ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Sejarah Kimia dengan judul Kimia Anorganik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang elemen baru, yaitu ada fluor, unsur tanah jarang, dan ytterbium spektroskopi. Yang pertama yaitu fluor. Fluor merupakan zat sederhana yang belum diketahui. Mineral fluorspar telah digunakan sebagai flux sejak abad pertengahan dan dalam Traitel Lavoisier telah memasukkan radikal fluorik sebagai zat sederhana yang belum diketahui. Yang kedua ada unsur tanah jarang, yaitu kelompok yang paling sedikit. Istilah unsur tanah jarang adalah sesuatu yang keliru karena kelompok yang paling sedikit, thulium, sama melimpahnya dengan bismut di karak bumi dan lebih umum daripada arsenik, kadmium, dan merkuri. Yang ketiga yaitu ytterbium. Pada 1794, Johann Gadolin sedang menyelidiki mineral dari Ytterbium dekat Stockholm dan memperoleh bumi yang kemudian diberi nama Yttria. Pada tahun 1803, Klaproth mengisolasi bumi yang agak mirip dengan Yttria dari mineral Swedia lainnya, dan pada waktu yang hampir bersamaan, Berzelius dan Hisinger juga memperoleh bumi baru ini dan menyebutnya ceria. Yang keempat ada spektroskopi. Spektroskopi merupakan sinar X Moseley ditemukan pada tahun 1913, mampu menunjukkan dengan tepat celah yang tersisa dalam tabel dengan sangat presisi. Tabel periodik Bohr tahun 1920 meninggalkan celah untuk 4 elemen dan juga untuk nomor atom 85 dan 87. Yang kedua, pembahasannya itu ada valensi variabel. Valensi variabel yaitu perangkat lain untuk mencegah atom memiliki valensi tinggi yang tidak dapat diterima adalah penggabungan rantai atom ke dalam formula. Lalu, satu-satunya metode yang tersedia pada tahun 1860-an dan 1870-an adalah densitas uap. Tetapi, banyak senyawa anorganik ditemukan terlalu tidak mudah menguap untuk pengukuran yang akan dilakukan. Dalam kasus di mana penentuan dimungkinkan, hasil tidak selalu konsisten dengan formula Dimer yang telah diusulkan. Meskipun konsep valensi konstan mundur karena alasan yang telah disebutkan, revolusi besar dalam pemikiran dalam kimia anorganik terjadi sebagai hasil studi kelas zat yang relatif baru yang sekarang dikenal sebagai senyawa koordinasi. Teori rantai Bloomstar dan Jorgensen. Pendukung terbesar teori rantai adalah Sophus Mads Jorgensen. Ia berasal dari Denmark, profesor kimia di Universitas Copenhagen. Penyempurnaan pada teori Bloomstar untuk mengakomodasi banyak senyawa baru yang telah disiapkan. Selanjutnya ada komponen koordinasi. Beberapa senyawa koordinasi telah dikenal selama bertahun-tahun sebagai hasil dari pertemuan yang tidak disengaja. Biru Prusia diperoleh secara tidak sengaja pada tahun 1704 oleh Diesbach, produsen pigmen seniman. Ini dijelaskan pada tahun 1822 oleh Leopold Gamelin. Studi serius tentang kompleks kobalt amin dimulai oleh Frederick August Gahn sebagai hasil dari penemuan yang tidak sengaja. Tahun berikutnya, Oliver Wolcott Gibbs dari Amerika mulai menyelidiki senyawa koordinasi. Bahkan sebelum karya Gibbs dan Gahn, ahli kimia telah menghasilkan teori untuk merasionalisasi konstitusi sejumlah kecil senyawa koordinasi yang telah diketahui saat itu. Ada metode koordinasi Werner. Teori yang dimasukkan untuk menggantikan teori rantai
Blomstedt-Jorgensen, dan untuk membentuk dasar untuk semua pertimbangan selanjutnya dari senyawa koordinasi pertama kali diumumkan pada tahun 1893 oleh Alfred Werner. Stereoisomerisme adalah fenomena umum dan tidak terbatas pada molekul yang mengandung karbon. Setiap atom logam dengan valensi primer tertentu telah dikaitkan dengannya sejumlah valensi sekunder tertentu yang harus dipenuhi. Bilangan ini disebut oleh Werner sebagai bilangan koordinasi. Werner berusaha memberikan bukti untuk teorinya, terutama melalui studi tentang konduktivitas dan isomerisme. Dengan menghitung jumlah stereoisomer yang diamati ketika ion pusat bergabung dengan berbagai jumlah ligan monodentat dan bidentat dalam kompleks heksakoordinat, Werner menunjukkan bahwa konfigurasi oktahedral adalah satunya yang konsisten dengan semua pengamatan. Selanjutnya ada kimia organometalik. Yang pertama ada organologam. Organologam adalah senyawa yang melibatkan ikatan logam karbon. Juga telah berkembang pesat sejak tahun 1940-an. Yang kedua ada Luikmond. Luikmond merupakan ahli yang menyatakan kelas senyawa organologam yang sangat penting ditemukan sebagai hasil pengamatan kebetulan oleh ahli kimia industri. Yang ketiga ada proses pemurnian nikel. Ion volatil yang tidak berwarna atau NiCO4 MON merancang proses pemurnian nikel berdasarkan volatilitas nikel karbonil, dan MON Nickel Company yang ia dirikan membangun pabrik di Clydach di Wales untuk produksi logam tersebut. Yang keempat ada pengaplikasian senyawa koordinasi, yaitu beberapa senyawa koordinasi telah menemukan aplikasi dalam pengobatan penyakit. Misalnya senyawa emas digunakan dalam terapi radang sendi, dan senyawa platinum digunakan dalam pengobatan beberapa jenis kanker. Selanjutnya ada pembahasan hidrida boron dan silikon. Boron hidrida silikon gas telah dibuat oleh Wöhler pada tahun 1858. Namun, karena hidrida silikon secara spontan mudah terbakar di udara, hanya sedikit kemajuan dalam penyelidikan mereka sampai segera setelah Perang Dunia I. Pada saat itu, Alfred Stock mempelajari hidrida silikon menggunakan peralatan vakum tinggi yang telah ia kembangkan untuk mempelajari senyawa peka udara. Upaya untuk menyiapkan analog silikon dari benzena dan alkena tidak berhasil. Sebelum Perang Dunia I, Stock telah menggunakan tekniknya untuk menyelidiki hidrida boron. Stock menemukan bahwa ketika B4H10 dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, terbentuk di borana. Di borana yaitu seperti gambar pada slide ini bisa terlihat ya. Lalu pembahasan terakhir yaitu senyawa langka. Linus Pauling telah meramalkan sebagian besar berdasarkan jari-jari ionik bahwa KrF6, XeF6, asam senat, dan garam asam senat seharusnya ada. Linus Pauling secara tidak sengaja memperoleh senyawa O2 plus PTF6- dari reaksi platinum heksafluorida dengan oksigen yang teradsorpsi pada dinding wadah. Pada suhu kamar dihasilkan padatan kuning yang diformulasikan sebagai XePTF6. Nah, berikut tokoh-tokoh dalam materi kimia anorganik ada Sophus Mads Jorgensen, Alfred Werner, Louis Mon, Wöhler, Alfred Stock, dan Blomstedt. Baik, terima kasih. Mungkin cukup yang telah saya jelaskan tentang kimia anorganik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.